Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, dalam mata pelajaran PKN, saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta memperkenalkan diri anggota-anggota saya. Nah, berdirinya saya di sini sebagai Tania Juliati, kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pontianak, beserta 10 rekan saya yang akan saya sebutkan yang bernama Alma Aziza, Bilkis Atsila Afisa, Cynthia Amanda, Enggal Faradiva, Vivi Marshanda Omita, Tasya Oktavia, Tiara Nabila, dan Winda Rahmadani. Demokrasi Indonesia masa revolusi kemerdekaan setahun 1945 sampai 1949. Risalah sidang Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan besar para pendiri bangsa tersebut timbul karena dipengaruhi latar belakang pendidikan. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Aspek-aspek dasar terkait demokrasi yaitu yang satu, hak politik yang menyeluruh. Hak politik diwujudkan dengan cara warga negara yang telah memasuki usia dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, dan daerah. Yang kedua, presiden yang secara semula ada kemungkinan untuk menjadi diktator dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, melalui maklumat wakil presiden. Kemungkinan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem partai Indonesia untuk masa selanjutnya. Periode 1949 sampai periode 1959 adalah periode kedua pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada periode ini, Indonesia mengalami 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian UUD 1945 dilakukan dengan Konstitusi RIS dengan rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi bentuk serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi quasi-parlementer. Pergantian Konstitusi RIS dilakukan dengan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 dengan rentan waktu dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah menjadi dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi quasi-parlementer. Sistem parlementer ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam Undang-Undang 1950, Badan Eksekutif terdiri atas Presiden sebagai Kepala Negara Konstitusional dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.
Dikutip dari Kailan dalam Sulaiman 2016,91, demokrasi parlementer pada periode 1949 sampai 1959 menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Kelemahan demokrasi parlementer pada masa itu memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan dan kesatuan yang digalang pada masa perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan yang konstruktif sesudah kemerdekaan. Penerapan sistem parlementer pada masa demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga penerapan demokrasi ini dianggap gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965 adalah demokrasi terpimpin dengan kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sejak diberlakukan Dekret Presiden 1959, Presiden memperkenalkan sistem demokrasi baru yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang keputusan dan kebijakan yang dijalankan berpusat pada kekuasaan satu orang, yaitu presiden. Demokrasi terpimpin merupakan gagasan Presiden Soekarno dan merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik setelah periode ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal. Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 merupakan demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang disebut Dekret Presiden. Dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden membubarkan Dewan Konstituante. Kemudian berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya kembali UUD 1950 serta yang terakhir akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Pada demokrasi ini terjadi juga masa suram demokrasi di Indonesia, yang pada saat itu perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar, yang dimana demokrasi bukan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal, serta masa demokrasi terpimpin ini disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Orde Baru berlangsung di tahun 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi Orde Baru. Poin kedua adalah berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada saat itu. Hasil dari sidang umum 4 MPRS menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi 2 dari 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Tiga, menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 hingga sekarang. Perkembangan demokrasi sejak 1998 hingga proses diselenggarakannya pemilu pada tahun 2004 telah memberikan sebuah kesepakatan untuk mengakhiri sebuah masa transisi demokrasi menuju proses demokrasi. Adanya pemilihan umum secara langsung yaitu pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan anggota DPRD, DPD, dan juga pemilihan kepala daerah. Hal tersebut merupakan modal awal yang teramat penting dalam meningkatkan proses perkembangan demokrasi di masa mendatang. Dengan tercapainya sebuah hubungan baru antara pemerintah pusat dan daerah melalui program desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan demokrasi juga terlihat dari hubungan antara sipil dan militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI sebagai militer dengan kepolisian NKRI. Demokrasi pada masa reformasi terlihat dari telah berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kehidupan perpolitikan nasional. Tahapan demokrasi. Tahapan pertama yaitu peralihan dari kepemimpinan penguasaan non-demokratis ke penguasa demokratis. Tahapan kedua yaitu pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi. Yang ketiga yaitu konsolidasi demokrasi. Yang keempat yaitu praktik demokrasi sebagai budaya politik berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri demokrasi secara umum pada masa Orde Reformasi diantaranya: yang pertama, dalam pengambilan sebuah keputusan mengutamakan adanya musyawarah demi mencapainya mufakat. Yang kedua, terlebih dahulu mengutamakan segala kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan kehendak atau keputusan terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah keputusan yang dihasilkan dalam sebuah musyawarah. Yang keenam, dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Secara teori disebutkan bahwa semakin banyak prinsip-prinsip demokrasi dijalankan, maka sebuah negara akan semakin demokratis. Juga sebaliknya, bila prinsip-prinsip demokrasi ditinggalkan, maka demokrasi di dalam sebuah negara akan semakin hilang. Berikut beberapa hasil penelitian mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang telah dilakukan oleh lembaga regional maupun nasional. Sistem pemerintahan pada masa reformasi atau 1998 sampai dengan sekarang, sistem pemerintahan dapat terlihat dari aktivitas kenegaraan yang terjadi dalam sebuah pemerintahan, sebagaimana berikut ini. 1. Kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik lisan dan juga tulisan. Sesuai pasal 28 UUD 1945 yang terwujud dengan dikeluarkannya UU nomor 2 atau 1999 tentang partai politik yang memungkinkan adanya multipartai. 2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR nomor 9 atau MPR atau 1998 yang ditindaklanjuti dengan UU nomor 30/2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebuah laporan program penilaian demokrasi di Asia Tenggara yang dirilis oleh sebuah lembaga yang bernama ASEAN People Assembly. Lembaga tersebut merupakan sebuah jaringan tingkat masyarakat sipil di kawasan ASEAN yang meneliti keadaan demokrasi di Indonesia periode 2003 akhir 2005. Laporan penilaian dititik beratkan pada tema-tema berikut.
1. Pemilu bebas dan adil. 2. Partai politik yang demokratis. 3. Hubungan sipil militer. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan sebuah hasil yang menyatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia pada masa tersebut bergerak relatif maju. Namun, kemajuan tersebut lebih banyak didukung oleh partisipasi masyarakat melalui partisipasi populer dan juga dukungan media yang relatif bebas meskipun tak sepenuhnya berdiri secara independen. Pertama, Puskapol Universitas Indonesia. Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, Puskapol, dan Center for Democracy dan Human Rights 2011 memberikan sebuah kesimpulan bahwa indeks demokrasi di Indonesia berada di angka 4,9 dengan skala penilaian 0 sampai 10. Variabel yang digunakan untuk penilaian tersebut mengikuti 4 prinsip demokrasi, yakni berikut diantaranya: 1. Otonomi, 2. Kompetisi, 3. Pluralitas, dan 4. Solidaritas. Menurut hasil penelitian tersebut yang menunjukkan nilai 4,9 ke 9 memiliki gambaran bahwa indeks demokrasi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata yang memperlihatkan bahwa demonopolisasi bahkan belum sampai setengah jalan. Angka indeks tersebut mengindikasikan adanya perkembangan dan pencapaian yang tidak seimbang antara konsep penunjang demokrasi dalam proses transisi yang hingga saat ini pun masih tetap berlangsung. Demokrasi pada masa reformasi merupakan sebuah demokrasi yang membawa sebuah perubahan dengan tetap berpegang pada Pancasila di era reformasi yang diharapkan membawa bangsa dan negara ke sebuah perubahan dan kemajuan seperti yang telah lama dicita-citakan oleh sebagian besar masyarakat.